Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6 SDIT Al-Hikmah? Hari ini kita akan belajar tematik IPS, yaitu peristiwa-peristiwa sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yuk kita lihat. Tematik 6B, Persatuan dalam Perbedaan. Subtema 1, Rukun dalam Perbedaan. Kompetensi dasar, mencari tahu peristiwa-peristiwa penting sebelum proklamasi kemerdekaan. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, pembentukan BPUPKI dan PPKI. Ini gambarnya BPUPKI. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah suatu badan yang dibentuk oleh Jepang pada saat masih menjajah Indonesia. Karena dibentuk oleh Jepang, BPUPKI juga dikenal dengan nama Dokuritsu Junbi Chosakai. BPUPKI beranggotakan 67 orang yang terdiri dari 60 orang Indonesia dan 7 lainnya adalah orang Jepang yang bertugas untuk mengamati. Organisasi yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat ini dibentuk pada tanggal 29 April 1945, kemudian diresmikan di Jakarta pada tanggal 28 Mei 1945. Sidang BPUPKI yang pertama merumuskan dasar negara, sidang BPUPKI yang kedua merumuskan Undang-Undang Dasar. PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Inkai, adalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya sudah dibentuk BPUPKI, kemudian dibubarkan oleh Jepang dan dibentuk PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. 2. Menyerahnya Jepang pada Sekutu, tanggal 14 Agustus 1945. Kita ketahui pada saat itu bahwa Jepang sedang terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Pengeboman 2 kota di Jepang oleh Amerika. Pengeboman pertama di kota Hiroshima, bom atom dijatuhkan pada tanggal 6 Agustus 1945. Hiroshima merupakan pusat industri militer dan logistik untuk keperluan Perang Jepang. Peristiwa ini menewaskan 140.000 orang. Pengeboman yang kedua, di kota Nagasaki, bom atom dijatuhkan pada tanggal 9 Agustus 1945. Nagasaki merupakan kota industri dan pelabuhan penting di pantai barat Kyushu, Jepang. Peristiwa ini menewaskan 80.000 orang. Kita lihat bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, ya seperti ini, seperti mengerikan sekali, seperti cendawan ya. Baik, ya tanggal 12 Agustus 1945. Jenderal Terauchi, pemimpin pasukan Jepang di Asia Tenggara, memanggil tokoh-tokoh Indonesia ke Dalat, Vietnam Selatan. Tokoh-tokoh Indonesia yang dipanggil itu adalah Bung Karno, Bung Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat. Pada pertemuan ini, Jenderal Terauchi menjanjikan Indonesia untuk merdeka. 3. Persiapan proklamasi kemerdekaan oleh para pemuda. Setelah Jepang menyerah kalah kepada Sekutu, para pejuang Indonesia segera mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Kelompok pejuang kemerdekaan Indonesia yang bertindak cepat diantaranya adalah kelompok Soekardi, kelompok Sultan Syahrir, kelompok Ngajar, dan kelompok Raidun. Kelompok Raidun adalah orang-orang yang bekerja di Angkatan Laut Jepang. 4. Peristiwa Rengas Dengklok.
Pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4 pagi, para pemuda membawa Bung Hatta, Bung Karno, beserta Fatmawati dan Guntur, putra Bung Karno, ke Rengas Dengklok, Kerawang, Jawa Barat. Di Rengas Dengklok ini sepakat untuk menyusun teks proklamasi kemerdekaan. Kita lihat petanya, Rengas Dengklok itu di Kerawang dan tidak jauh dari ibu kota Jakarta. Dan kita lihat foto-fotonya ketika para pemimpin bangsa sedang sepakat untuk menyusun teks proklamasi. Dan ini rumah sejarahnya yang di Rengas Dengklok. Rumah penyusunan naskah proklamasi dan proklamasi kemerdekaan. Pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, tanggal 16 Agustus 1945, rombongan Bung Karno dan Bung Hatta tiba di Jakarta setelah perjalanan dari Rengas Dengklok menuju rumah Laksamana Tadasi Maeda. Tanggal 16 Agustus 1945 pukul 24.00, naskah proklamasi mulai disusun. Beberapa orang mengusulkan susunan naskah termasuk Bung Karno. Setelah perubahan dan perbaikan, naskah proklamasi disetujui. Sayuti Melik kemudian mengetik naskah proklamasi. Tepat tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 waktu Indonesia Barat, proklamasi Indonesia diproklamirkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kita lihat Bung Karno sedang membacakan teks proklamasi dan di bawahnya ada foto yaitu sedang pengibaran bendera merah putih yang benderanya dijahit oleh Ibu Fatmawati. Naskah otentik proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik. Demikian pembahasan kita kali ini tentang peristiwa-peristiwa penting sebelum proklamasi dan proklamasi kemerdekaan. Mudah-mudahan ya wabah pandemi ini COVID cepat berlalu dan Indonesia merdeka dari COVID. Semangat belajar dan jaga kesehatan. Thank you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.